Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Khairul. Dan nama saya Roy Rizky. Dan nama saya Muhammad Abdul Amin. Dan di video kali ini kita akan memberi penjelasan tentang pengertian psikologi pendidikan, sejarah, metodologi, dan manfaat. Oke, pertama-tama kita akan menuju ke pengertian psikologi itu sendiri. Psikologi berasal dari kata jiwa dan ilmu yang mengindikasikan tentang keadaan jiwa atau psikis. Psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang peduli dan memperhatikan proses pembelajaran serta penerapan metode dan teori psikologi dalam lingkungan dunia pendidikan. Dan psikologi pendidikan merupakan keilmuan yang mempelajari dan memahami, tapi juga mengembangkan pendidikan sebagai tujuan utamanya. Sejarah psikologi pendidikan. Kata pertama psikologi itu muncul pada abad ke-19 Masehi, dan para ahli mulanya mempertanyakan pengertian atau definisi tersebut karena jiwa manusia itu tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah hanya perilaku dan sikapnya sehari-hari. Dan seiring berkembangnya waktu, pada abad ke-20 psikologi ini berkembang dan ditandai dengan banyaknya penelitian yang lebih khusus dan membawa dampak yang besar bagi praktek pendidikan itu sendiri. Hal ini membawa pengaruh pada praktek pendidikan seperti behaviorisme, psikoanalisa, dan gestalt. Yang selanjutnya adalah metode di dalam psikologi pendidikan. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode observasi. Metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku anak didik dalam situasi yang wajar, dilaksanakan dengan berencana, kontinu, dan sistematik. Dan selanjutnya adalah metode eksperimen. Merupakan metode psikologi yang paling umum. Biasanya digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Ciri utama dari metode ini adalah peneliti biasanya mengubah situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang selanjutnya adalah metode kuesioner. Metode ini juga sering disebut metode angket. Yang di dalamnya terdapat daftar yang memuat sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada subjek untuk dikerjakan. Jadi ada beberapa soal dan itu untuk dikerjakan oleh anak didik. Dan kemudian jawaban-jawaban itu dianalisis dan disimpulkan. Selanjutnya adalah metode wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara si pemeriksa dan orang yang diperiksa dengan tujuan mau mengungkapkan pendapat, pandangan, dan isi hatinya. Selanjutnya adalah metode ilmiah. Merupakan prosedur yang sistematik dalam memecahkan permasalahan dan merupakan suatu pendekatan objektif yang terbuka untuk dikritik, dikonfirmasikan, dimodifikasi, atau bahkan mungkin ditolak kebenarannya oleh peneliti berikutnya. Yang selanjutnya adalah metode diferensial. Metode ini digunakan peneliti untuk meneliti perbedaan-perbedaan individual yang terdapat di antara anak didik menggunakan berbagai macam teknik pengukuran. Contohnya seperti menggunakan teknik tes, angket, dan sebagainya, serta menggunakan statistik untuk menganalisis. Dan yang terakhir adalah metode klinis. Di dalam metode ini terdapat prosedur diagnosis dan penggolongan penyakit kelainan jiwa serta cara-cara memberikan perlakuan pemulihan terhadap kelainan jiwa tersebut. Metode ini biasa digunakan bagi anak yang mengalami penyimpangan psikologi dan perilaku. Berikutnya ialah manfaat
Manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Pemahaman tersebut berguna bagi guru berinteraksi pada siswa, mengingat kepribadian setiap siswa berbeda dan ada yang sulit ditebak. Yang terpenting adalah bersabar menghadapi tingkah laku siswa sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Berikan pemahaman belajar beberapa kali sehingga mengimbangi kemampuan siswa yang berbeda. Yang kedua, suasana belajar semakin kondusif. Yang ketiga, menciptakan bimbingan untuk siswa. Siswa nyaman dan tidak takut dengan guru sehingga komunikasi pembelajaran dapat maksimal. Siswa tidak ragu menanyakan materi yang belum dikuasai. Keempat, terdapat evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, diusahakan memiliki psikologi yang tepat sehingga semangat memberikan pelajaran di berbagai suasana. Dengan begitu, objektif memberikan penilaian dan evaluasi pada peserta didik sesuai tingkat kemampuannya. Yang kelima, belajar yang tepat. Media belajar yang dapat digunakan meliputi audio, media visual, motorik, dan metode lain yang didukung dengan pembelajaran lebih efektif. Selain itu, media belajar membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dan tidak monoton. Alhasil, siswa semangat mengikuti pelajaran. Yang keenam, memotivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan penting diterapkan guru agar siswa semangat belajar, apapun kondisinya. Berikanlah dukungan belajar pada siswa dengan menargetkan keinginan siswa. Yang ketujuh, memberi konseling anak. Pada ilmu psikologi pendidikan, Anda akan banyak belajar hal untuk mendapatkan materi pembelajaran dan daftar masalah yang erat hubungannya dengan perkembangan manusia, khususnya anak sekolah dan mahasiswa. Yang kedelapan ialah strategi pembelajaran yang tepat. Seorang pengajar, guru, dosen, ataupun calon guru harus mempunyai bekal atau teknik dasar ilmu psikologi pendidikan agar bisa menciptakan strategi belajar mengajar yang tepat, efektif, efisien, dan bisa digunakan serta terapkan pada kondisi ataupun keadaan tertentu di sekolah dan universitas. Yang kesembilan ialah menghindari penilaian yang subjektif. Psikologi pendidikan memiliki peran penting untuk para calon guru dan dosen hingga orang tua agar bisa dan mampu mendalami serta memahami masing-masing kemampuan, keahlian, karakteristik anak, siswa-siswi, mahasiswi, dan anak didik lainnya secara adil yang bertujuan agar mereka memiliki kompetensi jangka panjang untuk masa depannya. Mengantisipasi kesulitan yang muncul tiba-tiba. Manfaat psikologi pendidikan sebagai solusi mengantisipasi masalah di sekolah ataupun kesulitan belajar pada siswa-siswi menghadapi mahasiswa-mahasiswi atau anak didik tertentu yang memang memiliki kekurangan dalam pemahaman materi pelajaran yang ada. Yang ke-11 ialah pembentukan karakter yang berkompetensi. Terlebih lagi, suasana dengan minat dan kemampuan. Bisa dipastikan anak didik, siswa atau siswi, mahasiswa-mahasiswi berpotensi mendapatkan prestasi yang sangat gemilang. Yang terakhir ialah menciptakan ruang belajar yang membahagiakan. Manfaat psikologi pendidikan secara umum membuat pengajar, guru, ataupun dosen menciptakan suasana belajar mengajar yang disukai oleh semua anak didiknya.